apa namanya kita jelaskan yang modul 4. Halo. Halo. Bisa didengar nggak ya? Suaranya gema, Pak. Oh, suaranya gimana? Kalau pakai gimana? Oh iya. Pakai ini atau ini gitu? Timut punya saya. Ngeten. Oke ya. Oke, sekarang sudah jelas belum? Ini berarti disingkirkan. Oke. Sudah jelas belum? Sudah ya? Halo, tes. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, oke. Sudah jelas Pak suaranya. Ini kita mau diskusikan yang modul 1, 2, 3, atau kita mau bahas yang modul 4? Oke, bentar. Share screen. Ini ya. Tanya aja. Lanjut. Halo. Di modul 1 masih ada yang bingung? Modul 1 sudah tidak, Pak. Sudah tidak ya. Ini kan tinggal apa namanya? Ngisi kan? Tinggal nyalin saja ya. Iya, Pak. Kalian Ya, Pak. yang di halaman 2 itu tinggal ngisi dari neracanya perkelahian halaman 3 sama 4. Kemudian 5 ya. Ini loadingnya agak lambat ya. Iya, Pak. Nah, untuk apa namanya? Di halaman 6 itu kita hanya mencari kenaikan dan penurunan, kemudian kita persentasekan. Iya, pesertanya kurang. Rata-rata semua nih. Jam. Halo. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Ini silakan perhatikan di sini. Ini kenaikan dan penurunan, kalau dia penurunan berarti min ya. Kalau kenaikan plus. Saya kira ini juga tidak ada masalah kan? 850. Ayo mikir. Lagi kan kita sekat. 850. Ya, diselesaikan dulu transaksinya. Itu transaksi apa itu? Diselesaikan dulu ayo. Itu pasti baru beri takjil ya. Kira-kira modul 1 ada yang ditanyakan nggak itu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Oke, berarti lanjut modul 2 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Modul Siap, 2, Pak. Wah, Lanjut, Pak.
langsung cepat. Waktu kita hanya 1 jam ini. Pas 3 modul. Modul 2 untuk pengisian prosedur. Sudah saya sampaikan di modul 4 podcastnya. Jadi misalkan seperti ini ya. Nah, nanti ngisi modulnya, apa namanya, prosedur auditnya. Indeks itu berarti kertas kerjanya, indeksnya ada enggak, kemudian indeks berapa, kemudian di samping kanannya nanti ada kolom paraf, itu tanda tangani ketika sudah dilakukan. Gitu ya. Nah, untuk prosedurnya berarti sudah kita akan aja semua perintah yang ada di prosedur. Setiap siklus itu ada. Setiap siklus itu ada. Yang diisi nanti centang, kemudian paraf, kemudian indeksnya berapa gitu ya. Dan di bawah, ini kebetulan tidak tercantum di bawah sini, nanti ada schedule-nya apa, kemudian dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, tanggalnya jangan lupa, tanggalnya sesuai dengan tanggal yang sudah direncanakan di pemeriksaan depan. Kemudian ya. Di modul 2 yang paling nggak paham di mana? Ini belum tadi. Ini loh Mbak. Tak les toh. Terus tak nek makan isi silang nih. Taruh muni. Sudah bisa dilihat screen-nya. Kudune kang itu langsung nih. Ini hanya kira-kira hitungan ya. Jadi nanti angkanya jangan jadi patokan. Ini hanya angka hitungan sementara. Dan nanti untuk akumulasinya, koreksi per pare debit kreditnya itu tergantung dengan jurnal koreksi kita masing-masing nanti. Halo? Ya Pak. Ya. Nah, ini dasarnya dari mana? Ini akumulasi dari sini. Kalau mengerjakan biasanya dari belakang. Dari belakang. Ini apa namanya? Saya jelaskan ringkesnya saja ya, karena untuk tes teknisnya kan kemarin. Iya, Pak. Ya Allah. Di halaman 23 itu hasil konfirmasi ya dari apa namanya, hasil konfirmasi rekapan dari halaman 25. Ini kan hasil konfirmasinya ada no replace DB, kemudian RD, difference, ya. Ada perbedaan berapa, kemudian kenapa beda, itu kan kita kemarin sudah bahas per kasus ya di audionya. Kemudian nanti kita apa namanya, lakukan jurnal koreksi atau reklasifikasi. Karena dalam modul yang kedua, berarti yang pertama kali dibahas, jurnalnya berarti bisa jadi jurnal yang pertama nanti. Pertama, kedua, terus sampai berapa koreksi di modul 2 ini. Ya, bisa jadi sampai 15-an kalau nggak salah ya. Ada 15 koreksi di modul 2 ini, atau berapa? Jadi di cara tanpa pemeriksaan atas hasil konfirmasi itu, nanti kita jurnal koreksi. Kalau ini kemarin dari modulnya kakak tingkat, itu dilakukan pemeriksaan mulai dari modul 4. Jadi kas dan setara kas dulu, baru ke
piutang dagang. Nah, kalau sekarang kita mulai dari piutang. Berarti kalau misalkan ini ada koreksi, ini adalah jurnal yang pertama untuk koreksi. Contoh, saya contohkan aja, nanti yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Contoh koreksi kesalahan pencatatan piutang PT Ya, Nah, Pak. karena tercatat 2 kali, berarti hapuskan 1 kali. Nah, gimana? Tinggal dibalik aja jurnal penjualan kreditnya. Kalau penjualan kredit itu kita terima piutang di debit awalnya, penjualan berarti keluar di kredit 10 juta dan PPN keluaran 1 juta, 11 juta totalnya. Karena tercatat 2 kali, berarti harus kita hapus 1 kali jurnalnya. Caranya balik aja. Yang normalnya penjualan kredit itu piutang di sini, penjualan di sini dan PPN di sini, berarti kita balik. Penjualan debit, PPN keluaran debit, kreditnya adalah piutang dagang. Otomatis ini nanti akan menghapus jurnal yang tercatat 2 kali. 2 kali. Terhapusnya 1 kali. Nah, kemudian kasih keterangan di bawahnya biar nggak bingung. Koreksi kesalahan pencatatan piutang PT Krakatau. Tercatat 2 kali. Nah, selesai kan? Ini jurnal yang pertama. Gitu. Nah, kemudian koreksi yang kedua itu koreksi dikonfirmasi ya, dikonfirmasi piutang. Koreksi kesalahan pencatatan saldo piutang PT Usaha Lancar. Yang harusnya berapa kemarin? 100 berapa itu ya di buku ya? Di buku halaman 56. Pesanan PT Usaha Lancar dari Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 22 juta. Barang telah diserahkan, terjadi salah catat, seharusnya 220 juta. Harusnya 220 juta, tapi tercatat 22 juta. Berarti kekurangannya berapa? Kekurangannya berapa itu kita tambahkan dengan menjurnal ulang. Karena ini adalah jurnal penjualan kredit, ya. Berarti kita tambahkan aja kekurangannya sejumlah 198 juta. Piutang kita terima, kita tambahkan di debit 198 juta, penjualan keluar 180 juta dan PP-nya 10%, 18 juta. Kita kasih keterangan, koreksi kesalahan pencatatan saldo piutang PT usaha. Ini jurnal yang kedua, ini yang satu. Seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan konfirmasi. Ini masih di penjualan tadi ya. Yang dikonfirmasi ini atas hasil jawaban konfirmasi dari pelanggannya PT Sugus. Yang pertama PT Wahana. PT Wahana itu berarti koreksi yang jurnal ke-7 ya. Karena jurnal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu kemarin ada catatan tidak kemarin? Saya jelaskan. Halo, nyambung nggak nih? Halo, bisa dilanjutkan atau ada pertanyaan? Iya. Halo, ada masalah nggak?
Tidak ada masalah ya? Contoh lanjut ya. Lanjut. Iya, Pak. Lanjut. Ya, perkara paham ora paham, Bu. Nanti lanjut, Pak. Oke. Nah, ini contoh aja. Untuk koreksi di PT mana tadi? Wahana. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember yang sudah bayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum di-clearing oleh kasir atau belum diakui. Berarti harus kita koreksi itu. Kita akui 1.500.000-nya itu sebagai penerimaan karena ternyata belum di-clearing oleh si kasirnya PT Sugus. Kasirnya siapa lupa saya. Kas kita terima 1.500.000, kemudian piutang dagang kita hapus atau keluarkan 1.500.000. Kita kasih keterangan koreksi pencatatan pelunasan piutang gini. Terus kasus terakhir sambung terus. Tadi jurnal pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke modul 8 itu nyambung jurnalnya. Bisa jadi kalau nggak salah ada sekitar apa yang sudah ada ya. Ada 40-an jurnal nanti. Dari modul 2 sampai 8, 40 jurnal. Terus kemudian ada koreksi PT Sejahtera, pembatalan penjualan, barang dikirim kembali. Ini jurnalnya. Kemudian PT, ini tadi keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, koreksi pelunasan piutang PT Zera, jurnal kelima, 6. Kemudian 7, jurnal koreksi PT Orientasi yang pilot dinyatakan dihapus piutangnya. Dan piutang lain-lain, piutang dagang dari PT Tempo yang dibawa lari salesnya. Kemudian piutang yang dikonversi ke rupiah dari valuta asing. Nah, ini kalau nggak salah ada 9 jurnalan. Untuk di apa namanya halaman lain ya hanya seperti ini, NR gitu kan. Ini diisi nominal penerimaan setelah tanggal neraca berapa? Nanti dicentang ya sini ya. Halaman 26. Nah, halaman 26 berapa jumlah konfirmasi yang dikirim ke klien, ke pelanggannya klien? 15. Yang cocok berapa? 3. Yang tidak cocok 6. Yang tidak kembali 6. Total dari total nominalnya berapa? Kalkulasikan. Persentasekan ya, ini harusnya tidak ini salah persentase ya. Ini dari total harusnya. Ini. Kemudian halaman 37 sama, ini hanya konfirmasi yang kedua. Tadi konfirmasi yang pertama, ini yang kedua. Nah, di halaman 38 ini catatan top schedule di penjualan yang ada koreksi 2 tadi dimasukkan di sini. Dasarnya ini ya. Kalau nggak salah dari apa namanya koreksi
di modul lain kalau salah ya. Catat penjualan FOB destinasi penjualan. Ini muncul dari modul lain, nanti bisa kita masukkan di sini. Untuk karena apa? Akunnya top schedule-nya di modul 2 ini untuk penjualan. Untuk uji pisah batas, kita masuk saja sampel-sampel yang sudah ada di buku 1 salah. Tinggal masukkan, kemudian masukkan tanggal, nomor faktur, pelanggan, jumlah, tanggal pencatatan, centang, nanti dicentang ya. Penghitungannya ke bawah berapa, benar enggak? Kita lakukan vouching ini untuk kelengkapan. Dan pisah batas ujinya. Ini untuk uji kelengkapan dokumen. Jadi setiap transaksi kita lihat surat jalan, faktur, otorisasinya, kemudian penghitungan voting, cross votingnya, penghitungan jumlah diskonnya dan lain lengkap enggak. Dan ini transaksinya sudah dipilihkan oleh penyedia modul ya. Nah, saya kira juga gampang sih yang modul 2 ini. Yo, silakan, ada yang ditanyakan nggak modul 2? Pada ngilang kah? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, bener nggak nih? Mumpung ada Zoom nih. Salah ya? Tadi ada 50 partisipan. Ini yang kelihatan ada yang keluar 4, tinggal 46. Silakan modul 2 kalau ada yang ditanyakan. Mbak Putri, Astrid, Citra, ya. Nanti di tes atau UAS dikumpulkan loh ya, nanti ya kita cek. Saya akan cek hanya di buku KKP-nya, buku 2-nya. Pekerjaannya lengkap atau enggak gitu. Iya, Pak. Ini diamnya itu diam tanda tanya ini. Diam paham atau diam bingung? Kalau diam paham, alhamdulillah. Kalau diam bingung, susah ini. Boleh tuh dihidupkan moodnya. Silakan, ada yang tanyakan? Ada yang sambil masak ya boleh, yang penting enggak ribut. Oh, ada yang sambil jualan, Mbak Denis. Ya, silahkan ada yang ditanyakan modul 2. Ya, gampang ya. Mbak Irma, Mbak Merliana.
Aku? Itu. Bawah. Pojok. Lanjut, atau tiga. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, bentar. Saya siapkan modul 3. Yang modul ini kaitannya dengan siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran usaha. Ini saya juga dari ambil screen ya. Sebentar. Ini, Mas. Ini ya. Sudah, bisa ini ya. Loading, Mas. Modul 3 yang bingung di mana? Banyak yang bingung di mana? Pak, bingung semuanya, Pak. Itu rambut wocok. Saya masih bingung, Pak. Gimananya? Lagi apa, Mas ya? Sudah nih ya, sudah bisa nih ya. Sudah muncul. Sini belum? Atau ya kayak gini aja. Ini ya. Oke. Bingungnya di mana? Intinya di siklus persediaan penggudangan, karena persediaan berarti kita akan lakukan stock opnam. Stock opnam itu berarti menghitung fisik persediaan. Ya, fisik persediaan. Nah, persediaan itu ada bahan baku, barang jadi, berarti semuanya kita hitung. Biasanya kan sudah disediakan, sudah ada perhitungan fisiknya ya. Perhitungan fisiknya itu di tanggal 1 halaman 90 buku 1. Bisa dibuka. Ada bahan baku, bahan penolong, barang jadi. Kita hitung fisiknya, kemudian kita bandingkan dengan persediaan. Kartu persediaan. Nah, kita lakukan pencatatan di perhitungan fisiknya itu di KKP halaman 58. Ini kan. Nah, yang selisih ini ada polivinil, ada karton box, kemudian ada Procovin SP 500. Nih. Nah, kemudian dari selisih-selisih ini kita lakukan penelusuran. Kenapa? Kemudian perlu tidak untuk dikoreksi.
Ini tinggal masukkan saja kan dari halaman 90 buku 1. Sudah belum ya ini ya? Teman-teman sudah diisikan belum ini? Kemudian kalau sudah diisikan, lihat dari beberapa perbedaan itu perlu dikoreksi atau tidak. Contohnya yang perlu dikoreksi. Koreksi atas bahan penolong karton box 60. Karton box 60. Ini ya. Karena terendam banjir ini. Keterangannya ada di sini. Di halaman 91. Bahan pembantu karton box selisih 10.000 pc disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Kalau sudah tidak dipakai, kita masukkan. Karena itu sudah dibeli, berarti kan harusnya tercatat di stok atau di persediaan. Karena persediaan sudah atau persediaan bahannya sudah tidak bisa dipakai dan itu rusak, kita bebankan. Ingat di akuntansi biaya ya, kita bebankan ke biaya produksi. Tapi yang sifatnya tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena rusak, tidak langsung dipakai, tidak menempel di barang jadi. Biayanya tetap dihitungkan. Sehingga nanti akunnya muncul beban produksi tidak langsung. Jurnalnya gimana? Halaman 57. Beban produksi tidak penolong. Berapa jumlahnya? 11 juta. Kalikan saja. Nilainya dari mana? Nilai 10.000 itu dikalikan dengan 3. Harganya di halaman 89. Karton box 1.100 dikali 10.000. 11 juta. Ini kita masukkan ke beban atau biaya produksi tidak langsung. Kemudian anggap saja sebagai hilang ya, ini berarti bahan tadi karton box itu bahan penolong, kita hilangkan atau kita kreditkan. Kira-kira seperti itu. Cara ngoreksinya gimana Pak? Ya udah, jurnal itu kita catat di halaman 57 seperti ini. Kemudian kita masukkan di halaman 56 untuk koreksi persediaan bahan penolong. Nah, kita koreksi di kredit. Kita hilangkan kan di sini kredit. Ini muncul dari halaman 57. Kredit, akun bahan penolong. Kredit 11 juta. Masukkan di kolom pare 11 juta. Otomatis nanti karton box-nya ini berkurang 11 juta. Sehingga tinggal 57 juta. 838.000. Seperti itu. Semua jurnal koreksi kita masukkan ke kolom pare. Sehingga kalau kita trace, semua kolom pare di debit kredit pasti akan balance. Kalau tidak balance, di top schedule di laba rugi dan neraca di modul 1 itu nggak bakalan balance, tidak ketemu nanti hasil akhir auditnya. Itu. Nah, hal semacam ini kita telusur terus. Kan atau connect dengan yang lain. Makanya kalau kita offline, ini saya minta konekkan dengan jurnal misalkan. Ini kita konekkan 11 juta ya. 56
samakan, kemudian 57, klik. Nah, bentar. Jadi kalau Excel dari modul 1 sampai 9 nanti, kita gabungkan, ini otomatis akan connect seperti ini. 1 edit atau 1 kita koreksi, semuanya akan bisa nge-link. Jadi nyambung. Otomatis ini nanti kita juga rumuskan. Rumus. Di modul yang lain sama. Pak, bagaimana kalau ada jurnal misalkan jurnalnya di modul 3. Tapi akunnya nggak ada, akun koreksi untuk kolom pare itu. Ya berarti harus kita cari ya, di modul-modul yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, nanti kita masukkan, misalkan beban atau pendapatan yang belum ada akunnya, kita masukkan di modul 8. Jadi nyambung. Bisa jadi nanti modul 2 nyambung dengan modul 4. Modul 3 nyambung dengan modul 4. Atau modul 7, modul 6, itu saling nyambung. Makanya Excel itu saya kirimkan, nanti sebisa mungkin saudara gabungkan. Kemudian lakukan seperti ini, jadi nge-link. Ini nanti kita terakhir kita jumlahkan. Tuh. Nah, hasilnya tinggal segini nanti yang dilaporkan misalkan. Kalau tidak ada koreksi yang lain. Jadi nyambung nanti. Modul 1. Kalau modul 1 itu kan berarti top schedule-nya, berarti kertas kerja neraca dan laporan laba ruginya. Semua koreksi per siklus masuknya akan kita linkkan di modul 1. Apakah itu akun di neraca? Kalau akunnya misalkan tadi persediaan, berarti kita nge-linknya di akun neraca. Kalau pendapatan dan biaya, itu nanti linknya di laporan laba rugi. Dan itu otomatis. Sehingga makanya kenapa Excel ini bisa membantu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Pak, kalau masih bingung gimana Pak? Kalau saudara masih bingung, cari referensi dari YouTube banyak, atau dari link yang lain banyak. Ya silakan, ada yang tanyakan? Mbak Cahya, Mas Dias, Pak Astrid, Rizal, Mas Rizal, mana ini? Oh, harus dicolek satu-satu ini. Mas Rizal, ada yang ditanyakan? Enggak ada? Nah. Bagaimana transaksi? Transaksi. Pergi dong. Aku dari Mbak Melinda, ditanyakan? Ya, Pak. Ini mana Mbak Igi ya? Kemudian untuk uji pisah batas dan kelengkapan hampir mirip sama semuanya. Hanya kita nyentang, masukkan transaksinya, cek kelengkapannya, baik itu bukti pendukung, otorisasi, voting, pembelian, atau kelengkapan yang lainnya. Tinggal centang aja. Anggap saja semua sudah lengkap. 0656.
Ngomongnya ya. Yo, tadi yang masih bingung, yang ditanyakan yang mana? Genepnya sih, orang sakit kok kira ya. Murah. Iya. Ora genep ya. Ini selama tapi saya boleh ya. Ngali saya satu boleh. Ini boleh gini biar rawat ini saya guys. Tamak ini lah itu. Ya, memang memahami praktek audit ini juga luar biasa sulit ya. Karena kita harus juga memadukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau di persediaan ini akuntansi biaya nih, jadi bintangnya. Karena kita harus tahu bagaimana menjurnal pemakaian bahan baku, kemudian berkaitan dengan penghapusan atau pembebanan biaya atau beban tidak langsung gitu kan, atau yang lain sebagainya. Itu semuanya harus memahami itu. Nanti di akhir juga kita memadukan dengan misalkan akuntansi perpajakan, karena semua laporan keuangan yang sudah direkap kemudian difinalisasikan, kita harus hitung ulang pajaknya, benar enggak? Misalkan kalau labanya ada koreksi itu, misalkan ya, ada koreksi berarti pajaknya juga harus ada koreksi. Nah, kita hitung ulang dengan dasar pajak undang-undang yang berlaku pada tahun 2018. Itu dipajak. Di piutang penjualan kemarin ya, akuntansi pengantar, AKL. Nah, hampir semua ilmu akuntansi itu bermuara pada praktek audit ini. Makanya kalau saya katakan audit itu ya penolane ilmu akuntansi di sini gitu. Sering saya sampaikan gitu kan. Pak, susah memahami. Saya paham Pak kasusnya. Iya, paham. Tapi gimana? Bisa nggak cara menyelesaikan dengan jurnal adjustment atau reklasifikasinya? Nah, itu juga butuh pemahaman ilmu yang lain. Ya, yang jelas alurnya sebenarnya sama di audit ini. Kita periksa pengendalian internalnya. Caranya apa? Ya, caranya dengan wawancara, tes kuesioner, kemudian melihat inspeksi datang langsung di lapangan. Gitu. Kemudian cek fisik kalau ada fisiknya. Kalau neraca yang sifatnya aset, hampir semuanya ada. Nah, kita harus cek fisik. Kas kita hitung, piutang kita lakukan konfirmasi, persediaan kita hitung. Gitu ya. Ada mobil misalkan nanti ada kendaraan, kita hitung juga, Kemudian kita nilai wajarnya kendaraan itu gimana. Jangan-jangan ada fisik tapi nilai wajarnya tidak sesuai yang dilaporkan. Atau nilai depresiasinya tidak dihitung misalkan, nanti diaktiva itu nanti, aktiva tetap. Kemudian surat berharga, itu termasuk neraca aset ya, aktiva di neraca. Kita juga lakukan pengecekan, langsung konfirmasi. Kalau surat berharga bentuknya saham, kita lakukan konfirmasi terhadap saham atau perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh PT Subus. Kemudian cek kelengkapannya, cek penjurnalannya, penghitungannya, terus seperti itu. Transaksi itu atau prosedur audit itu harus kita lakukan. Sampai benar-benar seorang auditor itu mampu memastikan bahwa saldonya itu benar. Pak, kalau transaksinya banyak gimana? Kalau dalam 1 tahun itu kan pasti transaksi bisa jadi sampai ribuan ya. Nah, karena keterbatasan waktu dan biaya, boleh kita lakukan sampling atau sampel. Nah, yang dilakukan oleh auditor di buku 1 dan 2 dari PT Pak Agus Sukresna ini juga sama seperti itu. Sudah disediakan sampel buktinya.
Padahal transaksinya banyak, sehingga hanya muncul angka kan, angka yang terlihat banyak atau besar. Nah, untuk bukti dan transaksinya kita sudah disediakan sampelnya. Karena rasanya tidak mungkin kalau kita semuanya periksa satu persatu per transaksi. Bayarnya berapa? Ya, setidaknya saya berharap sama teman-teman, walaupun toh nanti, Pak, saya nggak bisa maksimal di sini ya, setidaknya paham, tahulah alurnya itu seperti ini, Pak. Karena tidak tidak menutup kemungkinan saudara juga akan masuk di salah satu staf atau bahkan ahli audit, baik itu internal maupun eksternal. Ada kakak tingkat di baik D3, S1, R1 maupun R2 itu yang sekarang jadi staf akuntan auditor internal. Ada yang di mana itu? Di Klaten itu percetakan besar itu ada yang jadi auditor internalnya. Ada yang jadi akuntan. Nah, memahami prosedur audit dan caranya itu juga penting kalau menurut saya jadi seorang akuntan. Karena kalau saudara mengetahui prosedur mengaudit, otomatis menyusun laporan keuangan itu sangat mudah. Seperti itu. Oke, saya buka kesempatan untuk naik nggak masih? Kan lagi ya? Kok amplang? Yo, mau saya sebut satu-satu? Nih, yang paling ujung nih, Mbak Putri Desi. Assalamualaikum, Pak. Ya, Mbak. Apa yang jenengan pikirkan, Mbak? Ini kan saya itu, Pak, baru Mas Nyambung gabung ke Zoom. Iya. Saya tanyain buat modul 1, Pak. Modul pertama. Gimana, Mbak, yang ditanyain apanya? Enggak, saya cuma bingung aja sih, Pak, yang di bagian bawah itu loh, Pak. Kayak dibuat oleh, terus diperiksa oleh. Gitu. Nah, untuk tanggalnya itu loh, Pak. Tanggalnya itu berarti ditulis sekarang ya, Pak, ya? Atau gimana? Bukan. Tanggalnya itu kan jenengan kemarin sudah merencanakan pemeriksaan toh? Tanggal di modul 1. Sudah. Nah, itu dikira-kira aja antara misalkan ya, pemeriksaan stok fisik tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa? 18 ya kan. Pemeriksaan lapangan tanggal 3 sampai 12 Maret. Kemudian evaluasi pengendalian internal misalkan tanggal 13 sampai tanggal 13 Desember sampai 13 Januari misalkan. Nah, ini jangan arahkan aja untuk siklus A misalkan tanggal berapa sampai berapa. Siklus B cuma kan saja gitu toh, Pak. Iya. Jadi makanya di awal di modul 1 itu kan kita merencanakan pemeriksaan itu gitu maksudnya. Oh iya. Nah, dan itu saya rasa sudah ada panduannya di buku 1 ya. Kemarin ya. Ada, udah saya jelaskan kok. Ada sih, Pak, yang untuk pemeriksaan di halaman pertama. Nah, halaman 43 itu ada. 43. Perencanaan pemeriksaan, surat penugasan perikatan, tanggal-tanggalnya. Oh iya. Gitu ya. Jadi nanti direncanakan sendiri nanti tanggal pasnya berapa. Oh iya. Mulai kita pemeriksaan berarti di setiap modul itu ada keterangannya. Konfirmasi tanggal berapa, misalkan tanggal 1 Januari, perhitungan fisik dengan persediaan misalkan. Oh iya. Nah, itu ada hampir di setiap keterangan modul ada. Baik, Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Sebenarnya saya lebih cenderung untuk fokus
diskusi ya, tidak menjelaskan sebenarnya nih. Untuk kertas kerja neraca yang aset sama kewajiban dan ekuitasnya itu tidak balance ya Pak ya? Di mana? Modul 1? Iya, modul 1. Balance no, masa nggak balance? Balance, Mbak. Nggak mungkin nggak balance. Masa neraca nggak balance? Kalau nggak balance mungkin, kalau itu di Excel yang saya kirim, kemungkinan salah ketik. Salah ketik. Ya, dibenarkan saja ya. Jadi menurut Iya, Pak. atau sesuai dengan apa namanya? Neraca dan laporan laba ruginya si perusahaan. Baik, Kalau Pak. salah, silakan dibenarkan. Baik, Pak. Nanti saya teliti lagi. Oke, Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Mbak Citra, Mbak Elsa. Mbak Putri Siswanti. Kemarin ada yang tanya kalau nggak salah di WA Group ya. Tanya apa kemarin? Saya lupa. Ya silahkan bebas, tanyakan. Oke, halo. Ini waktunya ternyata sudah habis ini. Sudah ada yang antri mau Zoom as di mata kuliah yang lain. Ya, tidak ada yang tanyakan ya. Tidak, Pak. Oke. Wis pokoknya baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan karena waktunya sudah habis, Maksudnya, Pak. Yang kita akhiri. laporan. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung ditanyakan boleh di grup WA atau di Zoom as yang berikutnya ya. Baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya berharap semangat semuanya, jaga protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.